Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Geografi. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang beberapa kegunaan batuan, antara lain batuan beku, sedimen, dan metamorf. Sebelum kita masuk materi, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Rizky. Halo teman-teman, saya Nurmaliza dari kelas 10. Akan menjelaskan bagaimana terjadinya siklus batuan. Siklus ini berawal dari magma yang mengalami pendinginan sehingga membeku dan menghasilkan batuan beku. Kemudian, batuan beku ini akan mengalami pelapukan, penyikisan, dan pengendapan sehingga membentuk batuan sedimen. Pada kondisi tertentu, batuan sedimen yang terkena tekanan dan suhu yang tinggi akan mengalami perubahan wujud sehingga terbentuklah batuan metamorf. Selain itu, batuan metamorf juga bisa terbentuk dari batuan beku yang terkena tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu, batuan metamorf yang letaknya di dalam bumi ini akan mengalami pelemburan dan meleleh kembali menjadi magma. Batuan magma atau batuan igneous rocks adalah batuan yang terbentuk akibat pembukaan magma baik dalam maupun atas permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang dihasilkan melalui proses metamorfosis akibat peningkatan dan tekanan dari bumi. Batuan sedimen atau sedimentary rocks adalah batuan yang terbentuk akibat pengendapan materi hasil erosi selama jutaan tahun. Batuan beku yang pertama ada batuan obsidian. Batuan obsidian dapat digunakan sebagai alat potong karena memiliki karakteristik yang kuat dan tajam, dan dapat dijadikan perhiasan seperti liontin dan anting-anting. Yang kedua ada batu apung untuk membuat beton dan dapat dijadikan alat pembosan seperti pelintur, penghapus pensil, penghalus kosmetik, dan pencuci piring. Tiga ada batuan andesit. Batuan andesit dapat dimanfaatkan sebagai material bangunan, baik elemen dinding maupun lantai, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai cobblestone, yakni material pengganti paving block. Yang keempat ada batuan basalt. Batuan basalt dapat digunakan sebagai pondasi bangunan rumah dan ornamen penghias rumah. Yang kelima ada batuan diorite yang digunakan sebagai ornamen dinding, lantai gedung bangunan, pengeras jalan, fondasi bangunan, dan gemstone atau batu perhiasan. Yang keenam ada batuan granit. Batuan granit dapat digunakan sebagai bahan dasar konstruksi bangunan, baik interior maupun eksterior, bahan pembuatan paving, batu nisan, batu perhiasan, bahan pembuatan patung, dan media panjat tebing. Andesit biasanya dihaluskan menjadi agregat halus untuk menjadi bahan pendukung infrastruktur. Yang kedua, batu dasit dapat dijadikan sebagai batu hias dalam tanaman hias karena sifat berpori yang dimilikinya. Yang ketiga, batu dasit dapat dimanfaatkan untuk membersihkan alat peralatan masak. Batu adamelit dapat dimanfaatkan sebagai batu pelengkap bangunan, jembatan atau kolam renang, dapat digunakan sebagai paving stone, juga dapat digunakan agregatnya menjadi bahan pelengkap bangunan. Yang terakhir, batu adamelit dapat menjadi bahan untuk membuat peti mati. Batu lapilitaf dapat digunakan sebagai bahan pendukung bangunan, batu hias, dan juga paving stone. Batu riolit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku beton ringan, sebagai isolasi bangunan, isolator temperatur tinggi maupun rendah, dan dimanfaatkan sebagai campuran makanan ternak. Batu konglomerat biasanya dihaluskan menjadi agregat pendukung infrastruktur dan menjadi alat prospeksi, yaitu alat untuk mencari endapan, galian, atau mineral berharga. Itu batu lempung, manfaatnya itu sebagai bahan dasar keramik, sebagai bahan dasar kertas, sebagai penyerap cairan pada kandang binatang ternak, dan membantu proses pengeboran. Yang nomor 2 itu batu gamping, manfaatnya sebagai material konstruksi, sebagai material landasan jalan dan kereta api, dan sebagai agregat dalam beton. Yang ketiga itu batu pasir, digunakan dalam industri konstruksi, digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca. Yang keempat itu adalah shale. Shale berguna mengandung bahan organik yang berperan sebagai perangkap gas alam atau minyak bumi. Shale dapat dihancurkan dan dicampur dengan air untuk menghasilkan tanah liat, dan
sering digunakan pada industri semen. Yang kelima itu dolomit. Dolomit merupakan bahan baku penting yang digunakan untuk industri gelas dan kaca lembaran. Berfungsi sebagai bahan baku industri keramik dan porselen, bahan baku industri refraktori, dan bahan baku industri pupuk dan pertanian. 17. Ada batu green sand yang bermanfaat untuk menghilangkan kandungan mangan, besi, dan hidrogen sulfida yang terdapat di air. Kemudian yang ke-18 ada batu gipsum yang bermanfaat sebagai pelapis interior untuk dinding dan sebagai bahan konstruksi plafon. Kemudian yang ke-19 ada batu bara yang bermanfaat sebagai sumber tenaga pembangkit listrik dan menjadi bahan bakar yang membantu perindustrian produksi baja dan aluminium. Lalu yang ke-20 ada batu marmer yang bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan lantai, sebagai batu tempel dan batu hias, dan dapat digunakan untuk seni kerajinan ukir dan pahat. Lalu yang ke-21 ada batu granulit yang bermanfaat sebagai bahan dasar konstruksi bangunan eksterior, sebagai bahan dasar konstruksi bangunan interior, sebagai bahan dasar pembuatan paving, sebagai batu nisan, dan sebagai batu perhiasan. Dan yang ke-22 ada batu kuarsit yang bermanfaat sebagai bahan pembuatan bola refraktori, bahan penggosok, dan untuk industri kerajinan gelas dan keramik. Ke-23 adalah batu selate. Kegunaannya adalah sebagai bahan dasar atap rumah, bahan interior lantai, paving, dan agregat dekoratif, dan sebagai bahan dasar pembuatan panel listrik dan kotak saklar. Ke-24 adalah batu guneis. Kegunaannya adalah sebagai batu pecah pada konstruksi jalan, pondasi bangunan, dan proyek-proyek lanskap, dan dapat dipoles dan menghasilkan ubin lantai, dinding, kusen, jendela, counterstrop, dan batu nisan. Ke-25 adalah batu filit. Kegunaannya adalah sebagai bahan isolator atau isolasi elektrik dan bahan bangunan seperti lantai, dinding, dan atap. Yang ke-26 adalah batu grafit. Kegunaannya adalah sebagai bahan baku baterai kering, bahan pembuatan sepatu rem kendaraan, dan bahan utama pembuatan pensil. Ke-27 adalah batu Hounsfeld. Kegunaannya sebagai bahan campuran pembuatan bangunan. Pertama ada serpentinit. Serpentinit digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, bahan bangunan, dan pengeras jalan. Batuan ini biasanya terdapat di lokasi tertentu yang dinilai mempunyai prospek yang cukup besar. Selanjutnya ada quartz. Quartz digunakan dalam pembuatan gelas, keramik, dan cetakan untuk pengecoran logam. Selanjutnya ada magnetit. Magnetit sebagai biji utama besi, serta digunakan untuk memisahkan partikel magnetis yang mengandung mineral magnetit dan hermatit dari rica. Selanjutnya ada fluorit. Fluorit digunakan utamanya pada bidang metalurgi, keramik, dan industri kimia. Terakhir ada apatit. Kegunaan apatit utamanya adalah dalam pembuatan pupuk, kadang juga digunakan sebagai batu permata dan sumber fosfor. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami tentang beberapa jenis batuan sedimen, metamorf, dan batuan beku, dan beberapa kegunaannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.